Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 semester genap pelajaran ke-8. Subtema yang akan kita pelajari adalah hidup sederhana. Ya. Mari kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan doa belajar terlebih dahulu. Ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam mempelajari dan memahami pelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita mulai ya. Subtema yang akan kita pelajari yaitu mari hidup sederhana ya. Bagaimanakah hidup sederhana itu? Perhatikan gambar rumah di sebelah ini. Kira-kira gambar ini menunjukkan bagaimana anak-anakku? Ya, begitu sangat indahnya dan juga nyaman, tidak begitu megah. Di situ rumahnya dari apa? Kayu, ya, bukan berupa tembok, ya. Dinding-dindingnya dan juga kelihatan sangat nyaman sekali ya. Rumah itu terletak di pinggir pantai, di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurutmu, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Kemukakan pendapatmu. Ya, nih. Di rumah ini sangat nyaman sekali ya. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 67 tentang bagaimana ciri-ciri orang yang hidup sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Al-Quran, Surat Al-Furqan, ayat 67. Ya. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Ya. Jadi di antara keduanya. Ya. Jadi kalau yang atas berlebih-lebihan atau boros, yang bawah itu adalah kikir atau pelit. Nah, sederhana ini berada di tengah-tengahnya. Tidak berlebihan, juga tidak kikir. Ya. Nah. Kalau dalam bahasa yang mudah, yaitu menggunakan kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya, ya. Nah, itu bisa dikatakan sederhana, ya, tidak berlebihan. Nah, berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga dengan pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhananya misalnya makan bakso. Antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok, maka yang dianggap sederhana itu dari itu adalah makan bakso 1 mangkok.
maksudnya bagaimana? Ya, ketika kita pengen makan, ya, disuguhi 2 mangkok dan disuguhi 1 mangkok atau disuguhi 1/4 mangkok. Ya. Nah, di situ kita menggunakan yang sederhana yang mana? Yaitu yang 1 mangkok. Ya. Ya. Kalau yang 1/4 mangkok padahal kita membutuhkan tenaga yang lebih, maka kita harus memakan sesuai dengan kebutuhan. Artinya tidak terlalu kenyang. Kalau kenyang namanya berlebihan. Ya. Nah, itu. Kemudian, meskipun Nabi Muhammad seorang rasul dan pimpinan yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya terlihat ada bekas tikar di pipinya. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari juga sederhana, ya. Ya. Ketika tidur menggunakan tikar, ya. Kalau sekarang mungkin ada yang disebut dengan spring bed, ya. Ya mungkin spring bednya pun juga kalau sekarang kalau diaplikasikan ya spring bed yang biasa tidak terlalu mahal, ya. Ya. Ketika tidur Nabi Muhammad terbangun itu di pipinya membekas tikar, ya, ada garis-garisnya atau mungkin tikarnya bentuknya ada lipatan-lipatan, ada kotak-kotaknya, nah seperti itu. Nah, begitu sederhananya kehidupan Nabi, tetapi ia sangat mulia di hadapan Allah. Nah, mampukah kita seperti Nabi? Nah, apakah kita mampu bisa hidup sederhana seperti Nabi? Ya. Setidaknya kita berusaha untuk hidup sederhana sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladan kita, ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya. Ya, jadi walaupun kita memiliki harta yang berkecukupan, maka kita dalam mempergunakannya itu menampakkannya, ya, dengan cara sederhana, ya, dengan cara sederhana, ya. Atau kita tidak boleh menjadi orang miskin, ya. Kita diperintahkan untuk sederhana, terus kemudian kita tidak mau bekerja dan sebagainya, itu tidak. Tetap kita berusaha, ya, untuk mencukupi kehidupan kebutuhan sehari-hari, ya. Nah, keuntungan sederhana antara lain sebagai berikut. 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah, dan orang tersebut mendapat pahala. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Ya. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Orang yang hidup sederhana tidak akan tertimpa penyakit resah atau gelisah. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup sederhana tidak pernah dibicarakan oleh orang lain atau digosipkan oleh orang lain. Karena kehidupannya tidak terlalu glamor atau tidak tampak miskin, itu tidak, sederhana. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain, ya, gitu. Jadi orang yang hidup sederhana tidak pernah mengambil harta orang lain. Nah, di sini jangan diartikan orang miskin itu berarti orang yang tidak sederhana, tidak. Sederhana ini diartikan sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya, kemampuan masing-masing, ya. Jadi ketika kita dalam posisi hidup yang tidak mampu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam pengeluaran menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, ya, itu. Nah, ini adalah hidup sederhana. Nah, contoh di sini ada gambar, ya, ada 2 anak. Ya. Mau kemana kamu, Dedi? Mau main game, Amir? Wah, banyak uangmu ya. Ya, ya ada sisa jajan. Terus kemudian
Amir bilang, mengapa tidak kamu tabung? Aku tidak suka menabung. Nah, jadi kamu suka boros ya? Allah mengatakan boros itu saudara setan. Oh gitu ya. Kalau begitu aku tidak akan boros lagi, ya. Karena aku tidak mau ingin menjadi temannya setan. Nah, ini adalah ajakan yang bagus, ya. Dan yang diajak juga meresponnya dengan bagus. Nah, ini anak-anakku semua, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu pelit, ya. Ya, karena berlebihan itu juga termasuk temannya setan. Orang yang pelit juga termasuk temannya setan, ya. Kita sederhana berada di tengah-tengahnya. Nah, Allah melarang kita untuk berperilaku boros sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 27. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa menurut ayat 27 surat Al-Isra di atas, pemboros adalah saudara setan. Sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ingkar itu? Tidak patuh terhadap Allah, ya. Selalu berkhianat, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah. Aku harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana tergantung pada kemauan. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah. Mulailah dengan membiasakan makan minum sederhana tidak berlebihan. Menggunakan uang jajan secukupnya, ya. Sesuai kebutuhan pokok saja, membeli pakaian tidak saja mengikuti model, demikian seterusnya. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Bahayanya apa? Kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara. Nah, oleh dari itu, mari kita bersama-sama mulai dari sekarang niat untuk ikhlas hidup sederhana, ya. Karena ketika kita hidup sederhana, maka kita akan terjauhkan dari segala macam permasalahan, yaitu seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan juga menghalalkan segala cara. Nah, inilah perintah Allah yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang hidup sederhana. Bagaimana anak-anakku? Sudah jelas untuk memahami tentang hidup sederhana? Ya, oke. Terima kasih kalian sudah memahaminya dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya hatal akhirah. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.